Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Sebelum masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup, tentunya kalian harus sudah paham dulu nih ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi melalui proses kimiawi dalam tubuh. Energi yang dihasilkan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Pada dasarnya, makhluk hidup bergerak untuk melakukan aktivitas seperti mencari makan, berkembang biak, serta melindungi diri. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Misalnya, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar. Ada seekor kucing yang sedang mengejar mangsanya, ataupun seekor burung yang terbang di angkasa. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu, atau yang disebut dengan alat gerak. Berbeda dengan manusia dan hewan, pergerakan pada tumbuhan hanya bisa dilakukan oleh sebagian tubuhnya saja, sehingga tidak terlihat adanya pergerakan berpindah tempat. Contohnya saja nih, ujung batang selalu bergerak ke arah datangnya cahaya. Ataupun pernah tidak kalian memperhatikan daun putri malu apabila terkena sentuhan maka akan menguncup. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum sebagai sumber energi agar tetap bisa beraktivitas. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis hanyalah makhluk hidup yang memiliki klorofil atau mengandung zat hijau daun. Misalnya saja seperti pada tumbuhan. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar tumbuhan berwarna hijau. Kemudian yang selanjutnya ada heterotrof. Heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Misalnya saja seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan akan selalu membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Pertumbuhan dapat kita amati dengan cara melihat perubahan ukuran yang semulanya kecil, kemudian bertambah besar atau tinggi.
Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula, atau bisa dikatakan bersifat irreversibel. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Sedangkan perkembangan bisa kita lihat contohnya pada manusia yang telah memasuki masa puberitas. Kalau pada tumbuhan bisa ditandai dengan munculnya bunga. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan sendiri melakukan beberapa cara untuk berkembang biak. Ada yang dengan cara vivipar, misalnya saja pada kucing. Kucing melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Kemudian ada yang ovipar atau bertelur, misalnya saja pada ayam. Dan ada yang ovovivipar atau bertelur melahirkan, seperti pada ular. Sebenarnya, kelompok ovovivipar ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya saja telurnya ini menetas di dalam tubuh induknya, sehingga dia seakan-akan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan, ada yang berkembang biak secara generatif atau kawin, dan ada yang berkembang biak secara vegetatif atau tak kawin. Untuk yang generatif sendiri, tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji. Sedangkan yang vegetatif, ada yang berkembang biak dengan cara stolon, rizoma, umbi, atau tunas. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah pekat terhadap rangsang atau disebut juga dengan iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang itu dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya saja, mata yang pekat terhadap rangsang cahaya, atau telinga yang pekat terhadap getaran suara, dan hidung pekat terhadap bau-bauan. Sedangkan pada tumbuhan, tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan, tetapi mereka pekat terhadap rangsang. Contohnya saja pada gambar di bawah ini, putri malu akan mengatupkan daunnya jika terkena sentuhan. Jadi, rangsang yang diterima oleh putri malu berupa sentuhan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya saja pada bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya atau disebut dengan mimikri. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Selanjutnya, pada tumbuhan, biasanya pada musim kemarau, tumbuhan selalu menggugurkan daunnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penguapan yang terjadi akibat dari musim kemarau. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut juga dengan ekskresi. Dalam proses metabolisme, tentunya tubuh akan mengeluarkan zat sisa,
Nah, zat sisa ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena bersifat beracun. Sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Adapun zat sisa yang dikeluarkan dari hasil metabolisme tubuh itu bisa berupa urin ataupun keringat, zat cairan empedu, atau gas karbon dioksida. Nah, itu tadi merupakan 8 ciri-ciri makhluk hidup yang harus dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari suatu objek. Misalnya saja di sini adalah makhluk hidup. Dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Adapun orang yang pertama kali mempelopori taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Tingkatan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau biasa disebut dengan takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai ciri yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka tingkat kekerabatannya semakin dekat. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka tingkat kekerabatannya semakin jauh. Susunan takson tersebut dimulai yang pertama ada kerajaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut kingdom dan dalam bahasa Latin disebut regnum. Setelah kerajaan, kemudian ada divisi untuk tumbuhan atau filum untuk hewan. Dalam bahasa Inggris, divisi biasa disebut division dan filum disebut phylum. Kalau dalam bahasa Latin, divisi itu adalah divisio, sedangkan filum tetap filum. Selanjutnya, ada kelas, atau dalam bahasa Latinnya itu klasis. Kemudian ada bangsa, atau dalam bahasa Latinnya ordo. Selanjutnya ada suku, atau dalam bahasa Latinnya disebut familia. Kemudian ada marga, atau dalam bahasa Latinnya disebut genus. Dan yang terakhir ada jenis, atau dalam bahasa Latinnya disebut spesies. Selanjutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Pada awalnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan atau disebut dengan plantae dan kingdom hewan atau disebut dengan kingdom animalia. Semua makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dan dapat berfotosintesis termasuk ke dalam kingdom tumbuhan. Sementara itu, semua makhluk hidup yang mampu berpindah tempat tergolong ke dalam kingdom animalia. Pada sistem klasifikasi 2 kingdom ini, jamur masih termasuk ke dalam kingdom tumbuhan. Kemudian, diketahui bahwa jamur tidak memiliki klorofil.
dan dindingnya mengandung zat kitin. Oleh karena itu, kemudian jamur dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Sehingga makhluk hidup dibedakan menjadi 3 kingdom, yaitu ada kingdom Animalia, ada kingdom Plantae, dan ada kingdom Fungi atau jamur. Setelah diketahui ada makhluk hidup prokariota atau yang belum memiliki membran inti, maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri. Kingdom tersebut yaitu kingdom Monera. Maka dari itu, kemudian dikemukakanlah sistem 4 kingdom yang terdiri dari kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Monera. Setelah sebelumnya ditemukan bahwa makhluk hidup terbagi ke dalam 4 kingdom, kemudian Robert Whittaker menyempurnakan hasil klasifikasi 4 kingdom tersebut dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi, sehingga dikemukakanlah sistem 5 kingdom. Adapun sistem 5 kingdom itu terdiri yang pertama dari Protista, kemudian Monera, kingdom Fungi, Plantae, dan yang terakhir ada kingdom Animalia. Kingdom pertama yang akan dibahas kali ini adalah kingdom Monera. Anggota kingdom Monera merupakan makhluk hidup bersel satu atau disebut juga dengan uniseluler. Mereka tidak memiliki membran inti dan tergolong ke dalam prokariota. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Selanjutnya, kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki membran inti, artinya dia tergolong ke dalam makhluk eukariota. Selain itu, kingdom Protista juga terdiri dari makhluk uniseluler dan multiseluler. Uniseluler di sini artinya dia makhluk hidup bersel tunggal atau tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Sedangkan multiseluler berarti tubuh makhluk hidup tersebut tersusun dari banyak sel. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip tumbuhan atau biasanya ditemukan pada alga atau ganggang. Kingdom yang selanjutnya yaitu kingdom Fungi. Anggota kingdom Fungi ini terdiri dari berbagai macam jenis jamur. Ciri-ciri dari kingdom Fungi yang pertama adalah memiliki membran inti. Kemudian, dinding sel dari kingdom Fungi ini tersusun dari zat kitin dan tidak memiliki kloroplas, sehingga fungi tidak dapat berfotosintesis. Kingdom Fungi ini ada yang berupa makhluk uniseluler dan ada yang berupa makhluk multiseluler. Berdasarkan cara reproduksinya, kingdom Fungi ini dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu ada kelas Zygomicota,
dengan ciri utama yaitu berkembang biak dengan spora. Contoh dari kelas Zygomicota yaitu jamur tempe atau disebutnya nama latinnya Rhizopus oryzae. Kemudian kelas yang kedua yaitu Ascomycota. Ciri-ciri utama dari kelas Ascomycota ini yaitu berkembang biak dengan asklospora. Contohnya ragi atau nama latinnya Saccharomyces cerevisiae. Kelas yang ketiga yaitu Basidiomycota. Ciri utama dari kelas Basidiomycota adalah alat perkembangbiakannya dengan cara basidiospor. Contohnya, misalkan pada jamur kuping atau pada jamur merang. Dan yang terakhir, ada kelas Deuteromycota. Untuk kelas Deuteromycota ini merupakan jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contohnya saja pada jamur panu atau jamur penyebab penyakit kutu air. Selanjutnya, kingdom yang keempat adalah Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Kingdom Plantae ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada lumut atau disebut juga dengan Bryophyta, kemudian tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta, dan yang terakhir ada tumbuhan biji atau disebut juga Spermatophyta. Lumut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun yang belum sejati atau bukan sejati, dan dia tidak memiliki pembuluh. Akarnya disebut dengan rhizoid. Rhizoid ini berfungsi untuk menempelkan tumbuhan lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Kemudian, tumbuhan lumut ini berkembang biak dengan kawin dan tak kawin, atau yang disebut dengan pergiliran keturunan, atau disebut juga dengan metagenesis. Tumbuhan lumut ini dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama ada tumbuhan lumut hati, yang kedua ada lumut daun, dan yang ketiga ada lumut tanduk. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri yang pertama, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh. Kemudian, terdapat sorus atau kotak spora. Sorus ini merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin, atau disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku ini dibagi ke dalam 4 divisi. Yang pertama ada paku telanjang. Ciri-cirinya itu tidak berdaun dan berdaun kecil. Jadi ada yang tidak berdaun, ada yang memiliki daun tapi daunnya kecil. Kemudian ada yang kedua, paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini ciri-cirinya batangnya terdapat di dalam tanah. Kemudian cabang berruas-ruas serta daun fertil menghasilkan spora. Kemudian yang ketiga ada paku kawat. Paku kawat ini ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Yang terakhir ada paku sejati. Ciri-ciri dari paku sejati ini adalah seharusnya berkumpul pada ujung,
tepi dan tersebar di permukaan daun. Dan yang terakhir, ada tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji atau spermatopita ini memiliki ciri-ciri sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh. Alat perkembangbiakannya pun sudah berupa biji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau disebut juga dengan gimnospermae, dan ada tumbuhan biji tertutup atau disebut juga dengan angiospermae. Dan yang terakhir, ada kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini memiliki ciri umum. Yang pertama, makhluk hidupnya terdiri dari makhluk hidup uniseluler dan eukariot. Dapat bergerak aktif dan merupakan makhluk hidup heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kingdom Animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang pertama, ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut juga dengan invertebrata. Hewan invertebrata ini dibagi ke dalam beberapa filum, yaitu ada Porifera, kemudian ada Solenterata, ada Platyhelminthes, ada Nematoda, ada Annelida, kemudian ada Arthropoda, ada Echinodermata, dan yang terakhir adalah hewan moluska. Dan yang kedua ada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama ada superkelas Pisces, kemudian ada kelas Amphibia, kemudian ada kelas Reptilia, ada kelas Aves, dan yang terakhir ada kelas Mamalia.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem penamaan ilmiah pada makhluk hidup. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda atau bisa disebut juga dengan binomial nomenklatur dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas dua suku kata Latin. Kata pertama itu menunjukkan genus, dan penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies, dan penulisannya harus diawali dengan huruf kecil. Antara kata pertama dan kata kedua itu dipisahkan oleh satu spasi. Jika ada 3 suku kata, maka antara kata kedua dan ketiga diberi tanda strip tanpa spasi. Kemudian yang terakhir, penulisan nama ilmiah makhluk hidup haruslah dicetak miring atau diberi garis bawah pada setiap kata suku katanya. Contohnya misalkan padi. Padi memiliki nama Latin Oryza sativa. Penulisan Oryza sativa ini bisa dicetak miring atau digaris bawahi seperti pada video berikut. Itulah sekilas pembahasan tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang telah dibahas tadi, kita coba latihan soal yuk. Contoh soal yang pertama, perbedaan ciri dalam satu kelompok makhluk hidup dapat menimbulkan A. Kekerabatan, B. Keanekaragaman, C. Persamaan ciri, atau D. Pengelompokan. Kira-kira jawabannya apa coba? Ya, betul. Jawabannya adalah keanekaragaman. Jadi, semakin banyak perbedaan ciri pada suatu kelompok, maka keanekaragaman pada kelompok tersebut semakin kaya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tingkatan taksonomi yang paling banyak persamaan cirinya adalah A. Famili, B. Genus, C. Divisi, atau D. Spesies. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah D. Yang spesies. Mengapa? Karena semakin bawah tingkat taksonomi, maka tingkat persamaan cirinya pun akan semakin banyak ditemukan. Contoh soal yang terakhir. Nah, diketahui 2 tumbuhan dengan nama ilmiah. Yang pertama ada Solanum nigrum dan ada Solanum tuberculosum. Kedua tumbuhan tersebut memiliki A. Spesies yang sama tetapi genusnya berbeda, B. Genus yang sama tetapi spesiesnya berbeda, C. Famili yang sama namun genusnya berbeda, atau D. Spesies dan genusnya berbeda. Coba, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jawabannya, kita lihat dulu nama ilmiah untuk tumbuhan yang pertama adalah Solanum nigrum dan yang kedua adalah Solanum tuberculosum. Kedua tanaman ini memiliki nama yang sama untuk nama genusnya, sedangkan nama spesiesnya berbeda. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya B. Genusnya sama, tetapi spesiesnya berbeda. Nama genusnya sama berasal dari genus Solanum, namun spesiesnya berbeda. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau begitu, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada video ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!